atas dengan kaki lurus, tapi mungkin ada itu. Oke ya. MTP itu yang mana? Ini adalah tulang di daerah sini adalah metatarsal. Di sini metatarsal, kemudian di sini adalah tulang kepala. Jadi metatarsal paranel dan antara metatarsal dengan tulang kepala. Nafi. Jadi kalian bisa melihat seperti di gambar, untuk aksisnya di daerah sini ada tonjolan pada sebelah medial dari ibu jari, aksisnya ditaruh sini. Kemudian untuk movable armnya dia mengikuti dari panjang armnya. Gerakan fleksinya bagaimana? Ekstensi. Iya. Ekstensi MTP. Ekstensi fleksi. Ada cara yang lain? Letakkan di mana? Di atas. Ada dua tempatan pada goniometernya, bisa di samping dan dari ini sebelah. Terus abduction.
abduction untuk FTP itu adalah ditarik ke Luar. luar atau dalam. Kalau kita ngomong untuk pada jari-jari seperti ini, kita mengarahkannya sebenarnya ke medial, karena posisi tang kita, sekolah kita berada di tengah, sehingga itu walaupun dia ke tengah tapi dia menjauh dari perlekatan organ. Untuk aksesnya sama ya, dengan si ekstensi. Aduksinya, kalau aduksi Anda memposisikan untuk jari-jari 2 sampai 5 itu setelah dipegang diarahkan agar dia bisa bergerak. Tidak perlu pakai jempol yang untuk dari yang lain. Jadi tanganmu ini yang lain bisa tetap untuk mengoperasikan gunung atau ini mungkin prakteknya langsung dengan kaki untuk kalian sendiri bisa ya, bisa pakai pasien. Berikutnya IPJ flexion, interphalangeal flexion. Bedanya dengan FTP. Kalau FTP itu dari mulai bongkot dari jempolnya ya, kalau FTP-nya dari yang atas. Ya, kita skip aja ya, ini kalian kalau untuk prosesnya hampir sama dengan FTP. Kemudian kita langsung aja ke kekuatan otot. Yang pertama adalah gastrocnemius. Gastrocnemius mana namanya? Betis. Dia terhubung dengan tendon apa? Tendon A. Berarti kalau Anda melihat di sini, ini adalah tendon asil. Ini akan dicek untuk mengukur strength dari gastrocnemius. Jadi karena gerakannya adalah gerakan gastrocnemius adalah plantar flexion, sehingga untuk stretchnya adalah dia diarahkan ke arah dorsiflexion dengan posisi kaki menapak. Kemudian pasien diminta untuk maju ke depan, artinya kaki yang satunya maju, kemudian dia diminta untuk ini lurus, terus sudah kencang, masih lagi, sudah amat rasa nyeri ya, jadi stretch. Itu bisa diukur menggunakan goniometer untuk stretchnya dia sampai berapa derajat. Jadi memang dalam sering sekali untuk ankle ini keterbatasan gerak sendinya karena adanya pemendekan pada gastrocnemius atau kontraktur pada otot-otot gastro. Kemudian
untuk ini sama untuk gastrok memis tadi mungkin saya sudah mencontohkan kalau posisi tidur untuk lainnya. Selanjutnya menggunakan Anda memaksa dia untuk dilakukan gerakan fleksi. Pegangan pada kalkaneus, kemudian Anda mendorong pada telapak kaki menggunakan apa Anda? Sudah mentok? Tidak. Ya, kita untuk tahu kelasnya sampai mana. Tapi kalau misalnya memang untuk ukurnya lebih mudah dalam posisi dia begini, karena saat Anda memberikan dorongan seperti ini, Anda mungkin kesulitan sambil memegang. Oke, yang pertama, kemudian otot tibialis anterior. Gerakannya adalah untuk apa? Dorsifleksi. Gerakannya apa? Dorsifleksi, seperti foot inversion. Berarti lawannya kita mengarahkan dia pada gerakan pantat kaki. Oke, kita lewati untuk lainnya, kita masuk ke arah soleus. Soleus untuk gerakan plantar flexion. Kemudian gastrocnemius dan soleus. Pengukuran kekuatan otot untuk gastrocnemius, silakan dilakukan. Posisinya pasien pada posisi prone. Gerakan untuk gastrocnemius plantar flexion ada dua otot yang bekerja. Saat Anda meminta pasien untuk melakukan plantar flexion pada posisi dia lurus seperti ini, yang bekerja adalah otot das. Saat dia posisinya sudah fleksi ini adalah otot soleus. Pak, punggungnya dimasukin ya Pak? Punggungnya dimasukin. Ya. Plantar flexion kamu mengarahkan pasiennya bagaimana? Ini punggung kakinya di Ya. Ya, karena posisi pasiennya ini adalah tengkurap, Anda mungkin mencontohkan saja, Pak, coba lakukan gerakan kakinya seperti ini. Ya. Kekuatan otot berapa? 4. Fiksasinya lebih baik lebih ke arah bawah, atas. Oke, kemudian soleus. Saya sekalian soleus. Oke, resistannya di mana?
tahanannya di upper calcaneus ya, bukan di telapak kakinya, tumpak di belakang tumpak. Ya, sama untuk serius dan gastro sama posisi rasisme. Contohnya nanti coba Bapak menggerakkan kakinya seperti ini ya Pak. Coba Pak, 1, 2, 3 1, 2, 3. Jadi ini gerakannya seperti ini. Di ini ada tanda di sini. 1, 2, 3. Alternate position yang lain. Masih diminta untuk perintahnya kira-kira bagaimana? Yang membedakan saat dia start positionnya ada yang posisinya adalah untuk kneenya lurus dan ada yang start posisinya adalah kneenya posisinya agak lurus. Jadi kita belajar. Gerakannya bagaimana terus? Diminta untuk plantar flexion kalau berdiri. Ya, menepuk lutut itu ya kita ukur sekarang ankle, bukan lututnya. Lutut itu hanya untuk menentukan Anda ingin mengukur gastrocnemius atau soleus. Saat lurus itu adalah otot gastro. Saat Anda meminta pasien sedikit fleksi pada kneenya itu nanti kita akan ukur otot soleus. Gerakannya adalah diminta untuk jin. Ambil pegangan ya. Untuk kamar pasien. Jijik, diminta untuk jijik. Kalau posisi soleus untuk mengukur soleusnya. Itu jujur aku yang gerak masih minggu ya. Kneenya tetap tapi yang berbeda adalah pada ini memang berat, lebih berat. Jadi kalau mau pada 100% kelihatan kesulitan. Kemudian untuk gravity radius atau menghilangkan gravitasi posisi pasien dengan nyamping. Kemudian yang diukur kakinya yang di atas atau yang di bawah. Posisinya adalah saat Anda bergastrocnemius, posisi kaki yang bawah dia tetap lurus, kemudian kita untuk melakukan gerakan plantar fleksi. Kemudian kalau Anda turun soleus, ini sama saja dengan ini ada di bukan saja. Ya. Untuk soleusnya dia lebih ke fleksi pada ini. Ini mungkin kulit dan gastro. Kemudian otot tibialis posterior, gerakannya adalah
gerakannya inversi. Posisinya sama, ankle diposisikan berada di bibir. Oh, seperti ini berarti pasnya bagaimana? Sana ada ke belakang. Ya gerakannya bagaimana nantinya? Tahanannya kalau patah 45. Palpasinya gimana? Udara ini palpasi di anterior dari asiles. Tahanannya di telapak kaki. Kemudian untuk otot coronarius dan brevis, posisinya miring. Kemudian yang diukurkan adalah kaki yang berada di atas. Posisi inversi. Start positionnya. Gerakannya ke arah mana? Ke arah ke atas. Resistennya gimana? Ya, resistennya adalah telapak tangan kalian berada di telapak tangan kaki pasien, kemudian ibu jari kalian berada di dorsum medis atau di punggung kaki. Ini perjalanan ototnya seperti ini. Untuk eliminasi gravitasi, pasien diposisikan pada renang, otomatis pergerakannya tidak melawan gravitasi. Oke, kemudian untuk kekuatan otot pada flexor hallucis brevis. Flexor hallucis brevis dia menggerakkan sendi apa? Jempol. Jempolnya di jempol ada berapa sendi? Apa? MTP dan IP. Untuk brevis dia menggerakkan MTP atau IP? Cara pengecekannya? Itu pasien diminta untuk memfleksikan MTP. Ini berarti sapolomus. Kemudian untuk resistennya
kekuatan otot 4 dan 5. Iya, caranya begitu ya. Pakai telunjuk atau indeks jari, indeks pincer. Kemudian lumbricalis. Kalau lumbricalis berarti gerakannya bukan hanya pada thumb atau pada hallucis, tetapi pada seluruh. Oke, thumb itu sebutan ibu jari pada tangan. Kalau pada kaki namanya hallucis. Berarti artinya pendek, panjang. Flexor hallucis brevis yang pendek itu karena dia pendek hanya sampai pada sendi MTP, sehingga dia menggerakkan sendi MTP. Kalau pada longus dia lebih panjang sampai ke atas, dia menggerakkan sendi MTP. Lumbricalis di sini dia akan menggerakkan seluruh jari-jari. Jadi mungkin tidak serumit pada tangan. Resepnya ada seperti ini. Pasien diminta untuk memfleksikan seluruh jarinya, terapis bisa memberikan resisten atau tekanan pada di daerah pantat. Lumbricalis dia menggerakkan jari 4 sampai 5, jari 2 sampai 5. Untuk flexor hallucis longus sama ya dengan brevis, tetapi Anda memfiksasi MTP agar dia tidak bergerak untuk melokalisasi gerakan. Kita sudah diteskan ya untuk metastase kepalanya, untuk kepala motornya. Oke, saya rasa ini hampir sama, tadi sudah dicontohkan. Kita langsung ke arah praktek. Kira-kira fungsi dari foot and ankle untuk apa? Berjalan. Kira-kira ada fungsinya enggak? Jari-jari kalian itu bisa fleksi, bisa ekstensi, bisa aduksi, bisa abduksi. Untuk apa? Ada selain itu bukan buat itu temen gini ya. Tujuannya adalah untuk grip. Kalau dulu kan memang manusia berjalan tidak pakai alas kaki. Karena di tempat licin biasanya Anda refleks akan sedikit mentengkram ya. Itu adalah untuk menambah grip pada kaki. Oke, ada pertanyaan untuk ankle dan foot. Kalau untuk fungsi kalian sudah paham semua.